Oke, selamat sore buat teman-teman. Kembali saya menyapa kita semua nih bersama dengan Pak Didi. Masih kita akan membahas hal-hal yang mungkin bagi kaum awam gitu ya Pak Didi ya, seputaran dengan kehidupan religi lah ya, iman gitu ya. Untuk kita bahas sama-sama biar kita kaum awam mendapat satu pencerahan lah kira-kira gitu Pak Didi ya. Nah kira-kira kita mau bahas apa nih Pak Didi? Ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya hampir semua orang itu kan pernah berdoa ya. Oke, ya pasti dong. Ya. Semua apapun agamanya Pak. Ya, makanya kita pasti berdoa. Betul, gitu ya. betul. Mungkin judulnya aja beda. Ada Oke. sembahyang. Oke, benar. Berdoa. Bahasanya aja lah yang beda Gitu, ya, betul. tapi tujuannya berdoa lah Berdoa. kira-kira ya. Nah, itulah. Nah, ini ya kita ngobrol lah ya. Sebenarnya orang berdoa itu untuk apa sih gitu? Oke, Ya. doa untuk apa ya? Iya, Dan iya, teman-teman iya. bisa mikirin ya sekarang ya. Iya. Coba berdoa untuk apa ya? Coba kalau Bung Hengki sendiri kan mesti berkali-kali dong doa, bahkan sehari lebih dari Iya. sekali berdoa. Biasanya umumnya nih ya, mungkin Iya, iya, saya iya. mewakili juga teman-teman yang lain. Iya, iya. Biasanya kita berdoa ya, teman-teman kita tahu ya. Kita biasa mohon, misalnya lagi sakit minta disembuhkan. Lagi susah kita berdoa mohon dilancarkan. Kita lagi kehilangan pekerjaan mohon Iya. supaya ada pekerjaan. Kira-kira gitu ya. Iya, iya. Bermohon Iya, lah kira-kira iya. gitu ya Pak Didi. Iya. Umumnya begitu ya. Ya, makanya orang berdoa itu jadi kalau aku bilang kadang-kadang tuh ada orang bilang doa itu cara berbicara kita kepada Tuhan. Oke, berkomunikasi Dengan Tuhan. Oke. Ya kan? Melalui doa. Oke. Ya kan? Tapi orang memakai doa itu kadang-kadang gini menjadi sebuah kepentingan. Artinya gini, saya berdoa ketika hanya butuh aja satu. Umpamanya seperti Anda bilang tadi kan kehilangan pekerjaan, Lagi ada maunya lah, ada ibaratnya maunya, gitu ya. betul. Nah padahal gini, aku ngomong sama Bung Hengki, yang pengen ngomong aku aja, Bung Hengki sebel nggak? Ya sebelah, Nah. masa dengerin mulu gitu, Iya, keluh kesah gitu. aku ngomong terus Bung Hengki suruh diemin. Bung Hengki mau ngomong begini, Bro Didi, enggak. Saya dulu ngomong saya dulu. Lama-lama, Enak gitu. ini maksudnya apa sih gitu loh. Nah, Oh jadi maksud Pak Didi nih sebenarnya yang tadi komunikasi, berdoa itu kan berkomunikasi. Yang maksudnya Pak Didi adalah berkomunikasi itu bukan satu arah, maksudnya gitu poinnya iya Pak ya? dong. Oke. Kalau tadi ada bilang orang itu Ada maunya maka doa, berdoa. iya, ada orang bilang nih bahwa doa itu waktu, tempat atau saat atau cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Oke. Itu doa. Nah, kalau saya analogikan nih sebagai manusia, Iya. ya namanya berkomunikasi itu kan dua arah. Oke. Kalau satu arah bukan komunikasi Iya. namanya dong, ya kan? Namanya gitu. stand up comedy. satu Nah, arah gitu. betul. Nah, monolog gitu. Monolog bisa gitu ya. Nah, terus ada lagi orang berdoa. Kalau tadi kan meminta, kita ngomong terus. Curhat lah gitu curhat. kan. Terus, maaf nih, kadang-kadang doa. Ini semoga nggak tersinggung ya. Iya. Doa kerap atau orang pakai menjadi mantra. Oh, jadi maksudnya doa itu kata-kata yang sudah tersetting, yang sudah terformat, yang kita ucapkan gitu ya. Jadi seperti mantra gitu. Iya, jadi artinya gini, dengan doa itu kita berharap kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan sesuatu. Oh, oke. Jadi Tahu maksud saya? Iya, tahu. Jadi Iya. seperti ada katakanlah ya, kata-kata itu yang akhirnya merasuki saya gitu ya. Jadi seperti macam mantra tadi Betul, yang Bapak bilang. betul, Jadi kayak betul. ada kekuatan yang begitu rupa, nggak ada bedanya dengan praktek mantra tadi. Maksudnya Pak Didi gitu ya. Praktek sihir, paling Iya. abrak-adabrak. Lah itu Jadi kan kayak Harry Potter gitu ya, Pak ya. nah, Sip, itu salah bim, harus gitu mengucapkan kan. mantra kan gitu. Iya. Nggak Maka bisa terjadi betul. gitu ya. Harry Potter Jadi nggak- ada kayak kekuatan Betul. dari kata-kata tersebut. Kata-kata itu. Padahal ini mindset yang salah gitu. Lah, iya dong. Oke, Kalau ini mindset. kalau mindsetnya benar ya, makanya saya bilang ini, saya nanti Oh, ngomong maksud Pak Didi, kita sebagai kaum awam seringkali terjebak dengan hal yang demikian maksudnya. Itu maksud saya. Prakteknya begitu. iya, betul. Kita terjebak dengan hal betul, itu maksudnya. betul, Oh, betul. iya, makanya, oke. makanya saya bilang tadi sebetulnya orang kerap berdoa, sebenarnya doa Ngapain untuk sih gitu ya? iya gitu. Kalau konteks awalnya bahwa
doa itu berkomunikasi dengan Tuhan, tapi dalam perjalanannya doa kita yang ngomong itu gitu ya? Kok kita doang gitu iya ya? itu banyak tadi yang bilang kita doang yang ngomong sama Tuhan. Padahal kalau kita berbicara berkomunikasi dengan Allah, artinya kan kita juga mendengarkan, kita juga apa nih dari sisi Allah mau betul seperti apa betul gitu, kan, mendengarkan juga benar gitu ya. kita. Tapi kalau kita terus yang ngomong, nah itu namanya sebenarnya bukan doa dong gitu. Curhat. Kamu sedang baca puisi, ya kan, baca puisi baca saja ya pantun, gitu pantun ngomong aja sendiri gitu kan. Kalau kamu baca pantun, terus Tuhan yang ngomong asik gitu kan. Kalau pantun kayak itu kan, nah masak air asik. Biar matang nah, kayak gitu. Ada responnya. Ada responnya. Masa Tuhan suruh ngomong gitu, wah suruh dengerin pantun kita. Itu. Terus kemudian tadi kita suka selain dari tadi mantra apa tuh Pak? Jadinya bisa terjebak apa kita sebagai kaum awam? Terjebak menjadi kita sedang mengancam Tuhan. Mengancam. Gimana bisa kita mengancam, Pak? Iya dong. Gimana tuh? Sebagai contoh gini, kita sudah berdoa berkali-kali, terus keinginan kita tidak tercapai. Tuhan, kita push mulu. Iya. Jadi kayak menggoyangkan. Betul. Coba saya tanya nih. Oh itu ngancam ya Pak? Ya, kita seringkali salah nih. Oke, mungkin kalimatnya terlalu ini. Kalau nggak ngancam kayak. Oke. Saya jadi paham juga nih Pak. Maksudnya kita mendesak gitu ya Pak. Desakan itu jadi seperti ancaman, mendesak orang, menteror gitu ya dengan segala permohonan. Intimidasi. Betul. Iya. Sekarang saya jadi paham juga ya buat teman-teman juga. Jadi sekarang kita kebuka ya bahwa ketika kita berdoa, kita mendesak tanda petik Tuhan, kehendak kita kepada Tuhan terus. Betul. Ini sama artinya seperti kita mengintimidasi seseorang gitu. Ayo dong. Udah kayak tukang tagih ya Pak. Betul. Ketok terus, weh, bayar. Kayak Anda umpamanya menginginkan sesuatu gitu ya. Pengen dapat kerjaan atau pengen punya anak gitu kan. Pagi, siang, sore doa, Tuhan gimana sih gitu Tuhan? Ya? Aku sudah memberikan ini, aku sudah beribadah, aku sudah rajin, nggak punya anak-anak terus. Itu kan keinginan kita. Kita coba malah masuk ke dalam mencari ini ya Pak, cukup syarat untuk dipenuhi kehendak saya. Iya kan? Yang tadi Bapak bilang, kan saya udah begini, saya udah begini. Jadi kita mencukupkan syarat sehingga kita memiliki hak untuk hal itu yang kita minta. Betul. Nah ini itu apa lagi nih, iya dong. Nah ini repot lagi nih Pak. Berarti kamu punya anak kan? Pak, aku minta sepeda dong. Aku udah belajar, aku sudah dapat ini, dapat itu. Beliin dong gitu kan. Apakah ayah tidak mengerti kebutuhan anak? Pasti ngerti. Iya. Tapi kalau kemudian dia umpamanya gini, tahun depan sebetulnya Anda membelikan sepeda gitu. Tapi anak ini maksa. Tahun ini harus ya. Wah, aku udah belajar ranking 1 udah ini. Terus mendesuk pagi siang sore. Bagaimana perasaan Anda sebagai seorang ayah? Ya sedih juga dong Pak. Kok begini anak saya gitu ya. Karena anak memang belum saatnya punya sepeda motor umpamanya. Betul. Nah, Tuhan itu akan memberi tepat pada saatnya. Betul. Ingat saatnya Tuhan loh. Bukan saatnya kita. Bukan saatnya iya dong. Kalau saat kita kan waktu kita itu kan namanya kronos ya. Kalau waktu Tuhan kairos ya. Saatnya Tuhan memberi ya dia Tuhan. Dia tahu kebutuhan kita yang tepat untuk anaknya. Nggak usah dipaksakan gitu. Pahamnya kita nggak punya garasi, ngotot aja minta Tuhan mobil. Sementara kita tahu sendiri loh. Parkirnya di mana gitu ya? Bukan cuma parkir dia. Kelengkapan punya mobil itu kan banyak, ya kan? Harus punya SIM, harus bayar buat tahunan. Nah, itu yang SIM-nya itu Pak yang belum malah. Nah, belum cukup umur, bentang-bentang udah bisa, biasanya ngotot gitu ya Pak. Belum waktunya betul. Gitu ya. Bayar beli bensin, beli kelengkapan punya kerja mobil. Juga belum gitu ya. Kerja mungkin sudah, mana nggak cukup. Iya benar-benar. Kalau gaya-gayaan kan juga bisa ya Pak ya, betul. Motifnya gaya-gaya, namanya anak muda. Betul, gitu dan ya. itu juga bukan sesuatu yang mendesak, bukan yang mendesak gitu. Mendesak si single, kecuali udah punya anak, mungkin harus pergi bareng-bareng, anaknya masih baby gitu kan. Bisa tapi kalau pun bisa bareng, betul. Gitu ya. Nah, itulah yang kadang-kadang saya kerap bertanya. Poin Bapak, sorry nih, jadi maksudnya keinginan kita itu belum tentu baik di mata Tuhan gitu. Betul. Ya Pak ya. Jadi yang tadi Kairos tadi ya you minta gitu kan, tapi apa yang you minta sebenarnya berbahaya buat you. Yang tadi mau belum waktunya, nggak punya SIM dan sebagainya. Benar, menjadikan dia pribadi yang akhirnya ya nggak benar, bisa aja kan gitu ya Pak. Betul, makanya saya bilang tadi sebenarnya orang berdoa itu untuk apa sih gitu. Kalau kamu hanya berdoa untuk keinginan,
hatimu, desek. untuk menjadi doa itu sebagai mantra. Berdoa itu hanya untuk menekan Tuhan dengan apa yang kamu inginkan. Waktunya juga kamu yang menentukan. Tuhan pokoknya bulan depan loh ya. Nah, apapun. Kadang-kadang aku berpikir, apakah Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu? Oh iya, itu jadi kayak Aladin ya Pak ya? Nah, gosok. Kabulkan permintaanmu. Ya. Artinya gini loh, kita kadang-kadang menyebut dia Tuhan, tetapi Tuhan itu kan yang kita sembah. Artinya Tuhan itu kan menjadi raja dalam hidup kita, yang lebih mengatur tinggi, hidup. Bukan harusnya. cuma yang mengatur hidup. Kita berdoa kepada Tuhan itu, kita menjadikan Tuhan itu kan Lord. Kita jadikan Tuhan itu seperti gini. Coba, kita jadi budak nih umpamanya. Kita jadi pembantu. Mungkin teman-teman punya pembantu di rumah kan. Yang mengambil keputusan pembantu apa tuannya? Tuannya sama nyonyanya. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan di dalam hidup kita sebagai tuannya, Tuhan dalam hidup kita, menjadi raja dalam hidup kita, yang menentukan hidup kita siapa? Tuhan dong. Kita ngikutin maunya Tuhan kita. Ya. Tapi dalam perjalanannya, apakah itu yang sedang Anda lakukan, yang sedang Anda alami, yang sedang Anda kerjakan, gitu loh. Oh, jadi selama ini kita punya mindset yang justru pikir dengan berdoa kita ini sepertinya sebagai pribadi yang sudah menggantungkan kepada kehendak Tuhan, padahal kita sebenarnya mendesak Tuhan dan memposisikan dia bukan sebagai Tuhan gitu ya Pak, dengan permintaan doa tadi yang sebenarnya salah gitu ya. Oh, jadi posisi Tuhan tidak pada tempatnya nih buat teman-teman nih. Jadi kita harus memposisikan Tuhan sebagai yang tertinggi atau raja, sebagai Tuhan, dan kita hambanya. Jadi nggak pantas juga sebenarnya kita minta ya, maksudnya terlalu berminta gimana minta ya? Boleh. Kan tapi firman Tuhan katakanlah, ucapkanlah keinginanmu dalam doamu. Boleh, nggak apa-apa. Persoalan tadi, jadi berdoa itu kan sebetulnya pertama membangun hubungan. Lihat orang yang sering berdoa dan orang nggak pernah berdoa akan terlihat dengan cara hidupnya. Orang sering berdoa, sering komunikasi dengan Tuhan, dia biasanya setiap dia melakukan sesuatu seperti ada komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, kepekaan rohaninya ada ya, maksudnya gitu ya Pak ya. Jadi Tuhan ini boleh nggak ya? Tuhan, nah itu pergumulannya ada ya, ada pergumulan ya. Betul. Orang yang sering berdoa dan orang yang jarang berdoa atau malah nggak pernah doa, atau doanya cuma buat makan. Tuhan terima kasih, haleluya, amin. Tuhan saya mau tidur, haleluya, amin. Itu udah terformat, udah ada template-nya ya Pak ya. Kalau doa makan begini, kalau doa tidur begini, udah template ya Pak ya. Kayak aplikasi aja, udah tempel. Pagi pakai ini, siang ini, ya kayak mantra tadi ya Pak ya. Beda dengan orang yang berdoa terus di saat waktunya doa tuh dia menunggu jawaban Tuhan atau menunggu Tuhan ya, Pak. Apa yang kau mau dalam hidupku. Itu dia tuh. Ini menarik ya. Jadi bertanya apa mau Tuhan, bukannya apa mau Tuhan dengerin ini mau saya. Betul. Jadi gitu ya Pak ya. Betul. Makanya pertama kalau saya mau ngomong bahwa Tuhan, pertama itu doa itu membangun hubungan. Nah yang kedua itu doa itu bergantung. Tahu ya bergantung. Orang bergantung tahu ya. Bergantung itu ya. Betul. Jadi aku nggak bisa lakukan ini tanpa Engkau loh Tuhan. Oke. Aku melangkah nggak? Kalau aku nggak akan melangkah kalau Tuhan nggak mau nyuruh aku melangkah. Jadi meletakkan kehendak Tuhan di muka dibanding kita gitu ya Pak. Waktu itu tergenapi misalnya, kita memuliakan Tuhan, tetapi karena ini kehendak Tuhan, bukan kehendak saya gitu ya Pak ya. Seperti Raja Daud waktu itu disuruh perang, dia nggak mau. Saya nggak akan perang kalau Tuhan nggak suruh gitu ya. Kira-kira gitu ya Pak ya. Betul. Seperti bangsa Israel kan dia nggak akan bergerak sebelum tiang api dan belum bergerak. Nah, itu bergantung. Jadi bergantung pada kehendak Tuhan, kairosnya Tuhan, pimpinan Tuhan. Iya. Bergantung itu artinya begini loh. Saya nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Oh, jadi artinya bergantung. Poinnya gini Pak Didi, saya nangkap juga, mungkin teman-teman juga bisa nangkap. Waktu kita berdoa justru kita cari kehendak Tuhan. Tuhan pergi gak nih, istilahnya gitu ya. Tuhan berangkat gak nih, Tuhan apa? Nah ini cari, itu namanya komunikasi tuh. Dengerin apa mau Tuhan jadinya Pak ya. Betul. Itu bergantung. Itu yang disebut doa. Artinya kalau Tuhan nggak lakukan, Tuhan nggak mau bergerak, aku nggak mau suruh gitu ya. Iya. Itu nanti poin ketiga mirip-mirip tapi agak beda dengan bergantung. Bergantung itu ya aku bilang tadi gitu kan. Jadi
apa namanya, kita itu seperti raga yang tanpa nyawa. Oke. Ketika kita ngomong Tuhan, raga kita nggak akan bisa berjalan tanpa Tuhan yang mau, gitu. Itu namanya bergantung. Itu menaruh semua kehidupan kita kepada Tuhan. Oke. Nah itu susah nggak? Susah. Karena gini. Karena ego kita manusia. Oh, berarti bergantung di sini juga kita merendahkan Betul, diri kita benar. di hadapan Tuhan Betul. sebagai seorang hamba tadi ya Pak Iya, ya? iya. Tuhan memposisikan dia sebagai Tuhan, kita sebagai hamba gitu Betul, ya Pak ya? betul itu. Jadi apa namanya, kita sebagai manusia itu kan sebetulnya kekuatannya itu kan seharusnya ya kekuatannya pada di roh kan gitu. Oke, benar. Kehidupan roh lah ya. Kehidupan roh, Oke. tapi kita kebanyakan daging kita kan, ego kita kan. Oh iya. Nah, sebagai contoh gini, ketika Tuhan ngomong sama si Abraham bahwa kamu akan menjadi bapak segala bangsa, kamu keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di betul. langit. Abraham dengerin gitu kan. Tetapi Sarah kan nggak sabar. Ya Sarah imannya lemah ya, Ya, kira-kira gitu ya. betul. Masa mana mungkin Nah, gitu gini betul. alasannya banyak. Itu yang disebut tidak bergantung. Oh. Artinya apa? Kelamaan. Tuhan kelamaan nih. Betul, Sarah berasa bahwa bergantung pada diri sendiri karena nggak mungkin secara manusia saya sudah mati hai, Iya. Abraham udah tua lagi Iya, gitu iya. ya, saya masih birahi kan gitu ya, Iya. jadi dia pikir nggak mungkin, jadi dia bersandar pada kekuatan dia ya Pak ya, tidak bergantung pada Allah yang lebih besar daripada dia sebenarnya ya Pak ya. Jadi aku katakan bergantung itu begini, bergantung itu kita itu ngajarin Tuhan gitu loh. Kita seolah-olah menolong Kita? Tuhan. Iya dong, kita menolong. Sekarang Hebat gini. banget ya Pak, Loh, manusia justru itu. menolong Tuhan. Sarah berpikir gini, aduh Tuhan lama banget sih. Oh, dia suruh Hagar itu. Oh iya dong, kan dia. Coba kamu lihat deh perbuatan Hagar ini. Perbuatan Sarah ini. Sarah. Perbuatan Sarah ini kelihatannya kayak membantu Tuhan kan. Iya. Tuhan lama banget nih, gitu kan. Aku udah mati head, udahlah Tuhan, gini aja Hagar aja. Mungkin caranya begini gitu ya. Nah, Kesannya gitu betul. ya Pak ya. Pernah nggak teman-teman ya, mungkin saya juga, Anda juga suka kadang-kadang bantu Tuhan nggak? Tanda petik ya Pak ya. Tanda petik loh ya. Kayaknya membantu Betul, Tuhan betul. nih, gitu ya. Aduh Tuhan, ini aku harus bayar kontrakan umpamanya. Kayak caranya begini deh gitu ya. Padahal Tuhan udah siapkan itu. Iya, Tapi iya. kita nggak sabar. Akhirnya apa? Kita minjem sana sini. Akhirnya kita nggak bisa bayar. Akhirnya jadi hutang berutang. Nah, kelilit hutang Kurang kita sendiri. bijaksana, akhirnya kita terjebak gitu ya Pak ya. Saya analogkan seperti itu. Jadi ketika Tuhan itu udah menyiapkan segala sesuatu, tapi karena kita seolah-olah bantu Tuhan dengan Hagar, tahu nggak akibatnya apa? Ya akhirnya Sarah diremehkan lah ya, Ya, gara-gara si diremehkan. Hagar punya Betul, Ismail betul. ya kan? Akhirnya jadi berantakan Iya, kan, kayak gitu. Yang kesel akhirnya Sarah sendiri, dia harus Emang kadang-kadang ya itu tadi yang disebut saya bilang nggak bergantung gitu. Mungkin teman-teman juga gitu. Kelamaan itu Tuhan, aku punya cara tersendiri. Suka begitu nggak kita? Sarah kadang dilihat dari Sarah ini ada yang menarik teman-teman ya. Saya ngelihat Sarah jadi salah tafsir terhadap kehendak Tuhan. Iya. Tuhan bilang dia nggak percaya, dia bersandar tadi pada dirinya sendiri, mungkin dengan Hagar maksudnya, ya kan? Toh kan melalui kamu keturunan kamu juga, Iya, padahal Tuhan nggak inginkan itu, Betul. bahwa nggak melalui Sarah, bukan yang lain, kira-kira Betul, gitu ya Pak ya? betul. Oke. Itu yang saya bilang sebetulnya Bersandarnya di situ sebenarnya ya, jadinya ya harusnya betul, bergantungnya di situ. ya, bergantung ya. Makanya seolah-olah apa yang dilakukan Tuhan benar, seolah-olah kita sedang membantu Tuhan gitu loh. Ternyata Tapi berantakan pasti akhirnya. akan terlihat respon berikutnya. Artinya hasilnya akan beda. Kamu dituntun sama Tuhan dan kamu jalan sendiri. Ya kan? Seperti Akhirnya maksudnya terkonfirmasi bahwa Sarah itu melakukan memimpin dirinya sendiri, bukannya pimpinan Tuhan sebenarnya. betul. Akhirnya kacau yang tadi ya, berantakan Akhirnya tadi. berantakan sampai sekarang. Betul. Iya sampai Loh iya sekarang. dong sampai sekarang gitu kan. Kita nggak lanjutkan di tema itu. Enggak, artinya begini, kalau kita ngomong nih, seandainya ini berandai-andai Itu Sarah tidak terjadi ya. bergantung kepada Tuhan, Aman Pak. biar keluarga. Tuhan
mungkin ceritanya nggak begini. Ya kita nggak tahu juga kan, gitu kan. Nah, tapi paling tidak emang tidak ada perpecahan tadi Pak. ya, Kemungkinan kan gitu. iya. Nah, ini coba teman-teman renungkan gitu. Jadi ketika kita berdoa, boleh sampaikan keinginanmu, nggak apa-apa. Tuhan katakan kamu sampaikan keinginanmu dalam doamu gitu loh. Sejauh mana kita bersandar sekarang Betul. ya? Jadi masuk ke ketergantungan itu harus ada. Sejauh mana kita bergantung pada Tuhan, bener, maunya Tuhan, betul. Tuhan Iya, gitu ya. iya. Jadi kebergantungan itu nggak boleh lepas gitu loh. Pertama tadi kita punya hubungan. Kenapa harus punya hubungan? Iya dong. Kalau kamu nggak punya hubungan, kamu nggak akan mengenal. Seperti aku nih, nggak pernah ketemu sama Pak Hengki. Nggak tahu maunya nggak saya. Tahu kan? Tiba-tiba saya minta. Pak Didi apa juga kita nggak tahu. Betul. Gitu, Tiba-tiba datang umpamanya nih. Pak Hengki itu nggak suka dengan sate kambing umpamanya. Saya bawain sate. Bener, baik dong, baik. Tapi ternyata punya darah tinggi mana kita. Nah, ini contohnya aja. Ini jadi saya, lu ini jahat amat Pak Didik gitu ya. Kok mau saya mati ya? Ini gimana kasih makan sih? gitu. Udah tahu nggak suka sate kambing. Nggak connect ya Pak jadi. Karena tidak pernah berhubungan. Sama lah seperti sama lah kalau Pak Hengki dengan istri. Iya betul. Iya kan? Nggak tahu apa mau istri gitu ya. Pagi-pagi Pak Hengki berangkat, istri berangkat, umpamanya gitu kan. Komunikasi kurang. Istrinya udah pulang sore, Pak Hengki pulang malam. Besok begitu terus, jarang komunikasi. Orang kalau jarang komunikasi, keinginannya itu juga nggak tahu ya. Betul. Makanya kalau Anda sering berkomunikasi dalam doamu dengan Tuhan, itu kamu lama-lama akan tahu. Ini kehendak Tuhan bukan ya? Nah, ini tadi ya Pak ya, kepekaan rohani kita akan makin tahu. Nah ini maksud Tuhan gak ya, kehendak Tuhan betul, gak ya gitu ya? Itu akan terjadi jika kalian sering berkomunikasi. Bukan Anda ngomong terus nggak ngomong seperti tadi kan, komunikasi satu arah. Ngomong terus, Anda punya istri, ya kan? Yang ngomong istri terus, Anda diem aja. Ya, istri kan nggak tahu nih maunya Pak Hengki apa ya, kan? Gitu. Makanya komunikasi. Oh berarti tadi yang bagian tadi nih Pak, yang tadi hubungan segala macam, nih kepekaan rohani. Tuhan mau apa ya? Ini artinya kita masuk ke dalam poin berikutnya itu kebergantungan tadi. Kebergantungan. Ya? Jadi kita tahu, oh ini Tuhan pimpin nggak ya? Ini waktu Tuhan nggak ya? Ini harus gimana ya? Kemana ya? A atau B ya? Kan kayak gitu ya Pak? Iya. Opsinya dilihat ya. Betul. Itu nanti menarik ya. Secara langsung ataupun tidak langsung, karena kamu sering berkomunikasi dengan Tuhan. Kita punya formatnya lah ya, kira-kira gitu ya. Betul. Jadi kebergantungan itu akan berasa banget ini. Maunya kamu minta sesuatu. Oh, belum saatnya deh. Itu kayak Tuhan yang ngomong, udah nak, belum saatnya. Tuhan pasti kasih kok gitu loh, belum saatnya. Karena apa? Karena tadi bahwa kita mau ngomong bahwa anggur baru tidak mungkin ditaruh pada kantong anggur yang lama. Artinya apa? Betul. Artinya mungkin kantong kita masih belum baru nih. Jadi jangan ngotot, biarkan aja Tuhan yang membentuk. Nanti malah tumpah. Betul. Ketika anggur itu kantongnya udah bagus, anggur itu pasti tercurah. Itu udah janji Tuhan kok, gitu loh. Masalah kapan? Nah itu kairosnya Tuhan dong. Betul. Jangan dipaksa. Nah ini kita udah sampai di titik ini teman-teman, semoga dapat pencerahan. Kita merasa gitu ya harus berubah mindset kita, dan mungkin poin terakhirnya atau poin ketiganya ada poin ketiganya. Nah poin ketiganya adalah berserah. Oke, berserah. Ini lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ini poin di mana kalian sudah punya level kedekatan sama Tuhan ya. Oke. Ini kalau Anda belum sampai pada titik berserah, ini Anda harus capai ini, karena berserah ini adalah di mana. Gampang nih Pak. Bukan nggak gampang lagi Pak, gitu loh. Aduh. Tahu nggak kalimat yang diucapkan oleh Tuhan ketika berdoa di Taman Getsemani? Ya kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Awalnya apa? Awalnya apa? Kalau boleh engkau lalukan ini lalu gitu ya. Cawan ini gitu. Jangan sampailah gitu. Betul. Tapi ujung-ujungnya adalah kehendakmu yang jadi. Artinya kan hidup ini milik siapa gitu loh. Ketika kamu tahu hidupmu milik Tuhan, Tuhan akan berkehendak dalam dirimu kan. Kamu serahkan sama Tuhan. Tuhan nggak mungkin kok ngancurin kamu kok. Ya kan? Mungkin kamu nggak kaya. Mungkin kamu hari ini tidak sehat betul. Mungkin kamu ada sakit atau apa. Tapi ketika aku taruh Tuhan, hidupku milikmu kok. Kamu mau apakan ya ini punyamu gitu loh. Coba saya mau nanya, berkuasa nggak kita atas hidup kita? Enggak. Tuhan.
Enggak. Iya betul. Tapi kadang-kadang kita merasa berkuasa, betul nggak? Itu dia, berasa memiliki ini saya Nah, gitu kan. berasa melakukan Ini hidup saya gitu ya. hidup saya. Ini kan ada Iya. istilahnya, ada anak-anak muda sekarang, ini hidup gue. Iya, Terserah benar. gue mau Iya, apa gua kayak mau mau ngapain, terserah gue nah, gitu kan. Itu kalau orang yang lain gitu. Tapi karena kita tadi pertama punya hubungan dekat sama Tuhan, kita punya ketergantungan kepada Tuhan. Berserah itu membuat kita semakin tahu bahwa yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan. Oke, Tuhan jadi tidak percaya akan menghancurkan. Pemeliharaan Tuhan gitu ya Pak ya. Betul. Wah ini penyerahan total ini nggak gampang Aduh. teman-teman ya. Ini penyerahan total, untung kita punya figur yang menarik yaitu Yesus Kristus. Iya. Penyerahan total tadi bahkan mati sampai di kayu salib. Iya. Akhirnya dia ya hidup ya untuk kehendak Bapa gitu ya Pak Iya, ya. iya, iya. Wah ini Makanya, nggak gampang nih Pak. Betul. Waduh, bukan nggak gampang nih. Sebetulnya nih kalau kita ngomong, Tuhan bisa. Waktu itu Yesus bisa nggak lakukan yang maunya Tuhan, maunya Allah. Dia bisa aja nggak mau disalib gitu loh. Tapi karena dia percaya loh, keserahan sama Tuhan bahwa karena salib itulah yang akan memuliakan siapa? Yesus. Iya, iya. Yesus tahu gitu loh. Yesus tahu, makanya dia berserah. Makanya ketika berserah sama Tuhan, percaya Tuhan akan memuliakan kamu kok. Makanya Bapa memuliakan Anaknya. gitu ya. Nah. Makanya akhirnya ada seperti itu ya Pak. Iya, iya, salib. Makanya ketika kamu, siapa sih orang nggak pengen dimuliakan? Pasti pengen ya. Dimuliakan tuh konteksnya nggak harus kaya, Betul, mewah, betul, punya betul. pejabat. Enggak gitu loh. Iya, iya. Memuliakan tuh artinya apa? Kamu sedang membangun framing bahwa keberserahan Tuhan di dalam dirimu itu, Tuhan nanti yang akan mengangkat kamu gitu loh. Makanya berserah di dalam Tuhan itu yang membuat apa? Yang membuat Tuhan bisa berkehendak dalam hidupmu. Oh, oke. Jadi dengan kata lain mungkin kita membuka ruang bagi Allah bekerja, kira-kira gitu, Betul. menyatakan kehendaknya dalam hidup Iya, kita, iya. gitu Iya ya. dong. Itulah kemuliaan kita, Iya gitu dong. ya, yang Tuhan muliakan. Iya. sebenarnya, gitu Kalau ya, kamu Pak ya. nggak pernah membuka Buka ruang, ruang itu kita ya kan, susah hatimu gitu ya. tertutup gitu. Lah, Tuhan mau masuk lewat mana gitu kan, gitu. Semua ditutup pintunya. Makanya ada gambar Tuhan Yesus ngetok Ketok pintu. pintu. Iya. Diajak makan sama Tuhan, dimuliakan Betul, gitu kan betul. gitu. Ruangannya mesti terbuka luas gitu ya Pak. Iya, ya? iya, Terbuka iya, luas iya. ya, oke. Itu nggak gampang, dan itu semua bisa dilakukan dimulai dari awal adalah dengan berdoa. Oke. Ya, Tadi ya, betul. berdoa konsepnya mesti benar Iya, juga teman-teman. betul. Definisinya juga mesti Iya. kita pangkas, bukannya curhat, curcol gitu Iya, ya. iya. Berkomunikasi, ingat Iya. ya, berkomunikasi itu dua arah ya. Betul, Ngobrol betul. kayak begini nih. Makanya doa-doa yang kita panjatkan, apakah selama ini sudah pada sesuatu yang kita sampaikan tadi gitu loh. Kalau kita berdoa seolah-olah kok Tuhan kok nggak pernah mau jawab doaku ya. Tuhan Ini gimana klasik sih? nih Pak Didi ya. Kayak Iya. gini-gini klasik dah tuh gitu ya. Saya pernah alami Pak. Jadi gini, ketika saya membuat bisnis, kok bisnisku selalu gagal. Saya kerap berpikir bahwa apa Tuhan nggak sayang sama saya gitu loh. Loh, ini kayaknya sederhana, tapi Anda betul, pernah betul. merasakan loh kadang-kadang. Betul, Ya kita kan? kadang-kadang begitu ya Pak ya. Begitu Iya loh. sesuatu yang kesulitan datang, Iya. kok Tuhan kayaknya nggak sayang gue. Iya ya. gitu Itu temen baru kerja 5 tahun udah naik pangkat. Apalagi kalau ditambah lagi nih Pak Didi, sorry saya potong, dia bukan orang percaya, misalnya Nah, gitu ya. iya. Atau ada ataunya Pak. Atau begini, aku sudah melayani. Ah, itu dia tuh. Yang tadi memenuhi syarat Loh iya bahwa dong. saya layak diberkati. Iya ya, Pak, dong. ya. Oke, Saya oke. sudah melayani setiap Ini minggu. bahaya nih, ini saya. bahaya ya, Pak. Loh, Ya. ini bahaya tapi sering dilakukan loh. Betul, Saya betul, terjebak betul. loh. Tuhan, aku udah nabur loh. Aku udah ngasih gereja udah berapa banyak Iya, loh, iya, iya. gitu loh. Tapi hidup kok begini gitu. Anakku malah kecelakaan. Kamu suka pernah ada nggak orang kayak gitu? Terus dia akan berkata, Tuhan nggak sayang nih. Tuhan lagi, nah kayak gitu. Kan kita nggak pernah tahu. Karena apa? Karena kamu nggak ngerti maksudnya Tuhan. Oh. Kamu nggak ngerti maksudnya Tuhan karena apa? Karena di poin 1, kamu nggak punya apa tadi? Hubungan. Kalau kamu punya hubungan dengan Tuhan, nih, suami istri, kayak teman gitu. Oh ngerti. Oh maksudnya Pak Engki begini kok. Saya kalau sering ya kita berteman ya. Betul. Pak Engki ngomong gini. Oh maksudnya Pak Engki kayak gini lah. Nah, Oh ya. Jadi nggak salah tafsir dari setiap peristiwa ya Pak ya. Betul. Apa-apa buruk, wah ini Tuhan jahat. Buruk, wah Tuhan kutuk. Buruk Tuhan hukum. Saya jadi inget Ayub Pak. Iya ya gimana? Ayub udah diambil asetnya ya kan.
anaknya juga mati, tapi dia bilang Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu menarik kan? Dikasih penyakit, akhirnya dibilang apakah kita mau menerima yang baik saja, sedangkan yang buruk tidak. Nah ini kan artinya dia berserah total, Pak. Yang tadi poin 3 ya. Berserah total. Tuhan ingin dimuliakan, ya sudah. Kalau emang Tuhan tentukan saya sakit, ya sudah. Tuhan izinkan saya bangkrut misalnya, ya sudah. Tuhan mau ambil. Karena melewati itulah Tuhan ingin berbicara. Nah, kadang-kadang seperti itu, betul. Ini pengenalan yang kental juga, Ayub. Bisa mengucapkan kata-kata yang demikian, Pak. Biasanya, banyak dari setiap kita kaum awam, penderitaan ini terus bertubi-tubi, kita langsung ngeluh. Tanya kenapa Tuhan gitu. Lu nggak sayang gue yang tadi ya Pak ya. Akhirnya kita nggak mengenal Allah sebenarnya. Ini yang tadi karena kita hubungannya kurang bagus ya Pak ya. Pengenalan Allahnya juga nggak utuh. Orang yang nggak deket, nggak kenal sama Tuhan, kalimat utama yang dikeluarkan mesti kenapa. Tapi kalau kamu dengat sama Tuhan, pasti ada ucapan syukur. Terima kasih. Betul. Karena gini loh. Tuhan mau apa? Kan jadi gitu ya. Jadi dia pas peristiwa terjadi apapun gitu ya. Tuhan mau apa nih? Kan gitu ya Pak. Karena tanpa proses tidak ada kemuliaan. Betul. Ya kan? Tanpa proses tidak akan ada hasil. Kamu diproses, percayalah, kamu sedang akan menghasilkan sesuatu. Tuhan sedang merencanakan sesuatu dalam hidupmu. Nggak ada mahkota tanpa salib gitu ya. Betul, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada proses-proses yang harus kamu lalui kalau kamu ingin melakukan sesuatu. Sama lah, anak ingin mau naik kelas ya ujian dong. Nggak mungkin, nggak itu. Nah itu, makanya proses yang kita lalui, mungkin kita berpikir bahwa proses itu jahat, proses itu cobaan, proses itu menyakitkan. Tapi percayalah gitu loh, proses itu sedang membentuk kita, proses itu sedang apa? Tuhan sedang akan memberikan sesuatu dalam hidup kita. Jadi membawa kita sebenarnya kepada kemuliaan yang sejati. Betul. Gitu ya, Pak, ya? Pengertian itu lahir dari sebuah masalah, Mas. Oke, kamu nggak akan pernah. saya. Sekarang gini, kamu lihat penemu-penemu. Kita akan dewasa gitu ya Pak ya dalam hidup kalau ada masalah sebenarnya. Betul. Kamu lihat penemu-penemu itu, penemu lampu, penemu listrik atau apa enggak. Dia menemukan ketika dia lagi apa Pak? Ada maksudnya masalah pasti. Loh kok kenapa begini? Loh kok kenapa begitu gitu ya? Makanya dia cari tahu gitu ya. Dia lakukan proses loh. Betul. Pengerjaan gitu. Kalau dia nggak lakukan dia nggak akan nemu. Ada nggak orang menerima suatu hasil ketika dia lagi piknik, lagi di pantai makan enak? Enggak loh. Ketika nggak ada masalah gitu ya Pak ya. Dia nggak pernah mau cari tahu juga, akhirnya nggak akan menemukan. Seperti ada ilustrasinya seekor elang ya kan. Elang nggak akan pernah berani terbang tinggi kalau dia nggak ada badai. Nggak ada badai, dia terbang mungkin cuma sampai di sini aja. Tapi begitu ada badai dia tinggi. Ada badai tinggi gitu. Semakin ada badai semakin besar badainya, semakin tinggi. Dia nggak akan pernah nyoba nih kekuatan dan kemampuannya. Ya. Elang itu umpamanya nih, dia bisa terbang sampai 5.000 meter umpamanya. Tapi kalau nggak ada masalah, mungkin terbang di 1.000 aja. Lo iya dong? Iya, nggak ada badai gitu. Nggak ada badai gitu kan. Nggak ada challenge bagi nggak ada challenge gitu kan. Sama seorang pelari gitu kan. Ya biasa lari 100 meter aja gitu kan. Ah, mampuku cuma 100 meter kok gitu. Nggak pernah ada tantangan. Tapi begitu dia ada tantangan, ternyata dia bisa sebetulnya 200 meter. Jadi gitu. artinya dalam hidup nih, kalau kita ada permasalahan pun kita gumulkan, maka kalau kita dengan mindset yang benar, respon yang benar, menafsir setiap peristiwa karena mengenal Allah dan pengertiannya, maka kita sebenarnya sedang Tuhan bentuk gitu ya Pak ya, melatih otot-otot rohani kita gitu ya, seperti itu ya, masuk di dalam kehendak Tuhan. Nah ini kemuliaan pasti, ya pastilah kalau pikiran Tuhan pasti masuk dalam rencana Tuhan, pasti Tuhan muliakan. Betul. Badai itu baik nggak? Baik. Ya kan? Maaf, bukannya saya sedang apa ya? Kondisi sekarang kan corona ya. Kondisi Covid ini. Ya, banyak hal yang tidak enak terjadi gitu ya, Pak ya. Betul. Tapi lihatlah. Di balik ini semua. Di balik ini semua tuh, ketika peristiwa ini terjadi ya, Anda jadi sering berdoa nggak? Betul. Serius nggak? Iya. Anda, maaf nih, makin dekat Tuhan gitu. Yang jarang cuci tangan, sering cuci tangan nggak? Iya. Dulu kita nih biasa nih. Nah, betul. Minum vitamin, olahraga betul. Gitu. Kita ya kan? Dulu enggak ya, Pak ya? Pulang dari mana-mana ya kan, lepas sepatu langsung ke kamar, makan. Ya sekarang dari mana-mana cuci tangan. Ada keluarga teman saya, semua yang masuk rumah, mending enggak cuma semprot, Pak, mandi.
jam berapa saja nih pulang, jam Masuk 11, 12 mandi gitu ya? lepasin baju semua, mandi, baru boleh ke kamar tidur. Oh, sampai segitu ya Pak ya, bersih-bersih gitu. Terus apa? Anda mulai kenceng nih doanya ya kan. Biasanya kan waktunya kan pagi-pagi udah berangkat langsung kerja kan. Oh, jadi kesimpulannya kita disadarkan gitu ya, menyadarkan diri kita, akhirnya kita terbangun, akhirnya itu dia gitu ya, menjadikan pribadi yang lebih baik, lebih bersih, hidup lebih aware terhadap kesehatan kan gitu ya Pak ya. Ini ya. Hubungan kita dengan Tuhan, lu mulai nih, dulu nggak pernah baca, kita baca lagi. Biasanya doa cuman pas makan, pas tidur doang. Nah ini sekarang karena WFH kan di rumah kan bisa baca doa, baca betul, gitu ya, betul. Nah itu, ya ini yang membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, dibalik peristiwa yang tadi betul, yang tidak menyenangkan bagi semua makanya, orang tentunya ya. Makanya setiap peristiwa itu mesti ada sesuatu yang Tuhan disampaikan. Nah, makanya jangan diawali dengan kalimat kenapa. Kita jadi, kenapa Tuhan, kenapa? Ucapan syukur, terima kasih. Karena apa? Tuhan sedang akan memberi sesuatu dalam hidupmu. Betul. Ya kan? Sepatu. Coba kita lihat ketika ada orang mengalami ujian, hasilnya akan menerima sesuatu. Ya, kan? Karena dia akan naik kelas gitu, betul, naik level. Betul. Makanya kalau nggak ada ujian ya nggak naik level. Nah, gitu sekarang ya. gini, anak yang yang pernah ujian dan nggak pernah ujian kan beda. Ketika kamu selesai mengikuti ujian dan kamu berhasil, ada hadiah dari bapaknya nggak? Nah, harusnya terima kasih dong. Ada sesuatu yang sedang akan diterima. Betul. Tentang apa itu urusan Tuhan, ya kan? Tapi yang jelas saya katakan, Tuhan sedang menarik imanmu, otot-otot iman yang kamu bilang tadi, sudah sedang menyiapkan sesuatu di dalam hidupmu. Makanya ucapan terima kasih. Betul. Jadi kadang kalau saya simpulkan buat teman-teman nih ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang besar yang mau Tuhan kerjakan, maka Tuhan akan mempersiapkan diri kita dulu untuk bisa menerima yang besar tadi, untuk bisa kita nikmati gitu. Betul. Ya. Maka nggak mungkin kan, belum waktunya kamu, Tuhan mau kasih sesuatu yang besar, Tuhan nggak bakalan kasih. Tuhan siapkan dulu yang besar, Tuhan latih kamu sampai kamu masuk ke dalam sesuatu yang Tuhan akan sediakan tadi ya Pak ya. Jadi ya bersyukurlah kalau di dalam penderitaan kita sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Hari ini kita banyak belajar bahwa berdoa itu kita harus tahu kehendak Tuhan, kita harus bersandar, berpegang pada kehendak Tuhan, dan ini level 3 nih, berserah. Untuk kita punya patron Yesus Kristus. Iya, jadi ada teladan betul, lah, gitu ada teladan ya. Gitu kan. Betul. Ya, saya itu aja. Iya. Pak Didi nih pada sore hari ini. Iya. Punchline-nya ada nih Pak, punchline-nya. Punchline-nya gini. Apakah doamu hari-hari ini mengubah hidupmu? Nah, ini renungan kita ya. Jadi kita doakan apa nih sebenarnya gitu kan? Apakah yang berubah itu harus Tuhan yang berubah atau sebenarnya kita? Kira-kira gitu ya Pak ya? Iya. Kalau doa kita yang mau rubah Tuhan, nggak akan mungkin. Jadi kita hati-hati waktu berdoa. Jangan-jangan isi doa kita sedang mau merubah kehendak Tuhan yang nggak mungkin bisa berubah kehendak Tuhan ya. Jadi kalau doa kita mengacu kepada perubahan diri, nah kira-kira itu doa yang benar lah Pak ya. Oke, ada lagi Pak Didi? Gini, ada ungkapan begini, doa orang yang benar besar kuasanya. Betul. Dulu saya berpikir gini, doa orang yang benar itu pertama nih konsep saya berpikir gini, doanya harus benar, kalimatnya harus benar. Saya begitu tersusun gitu, rapi ya kan, menurut kaidah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Saya pernah berpikir seperti itu. Terus konsep itu terpatahkan, ternyata enggak. Yang kedua, doa orang yang benar. It's right, doa orang yang benar akan besar kuasanya. Betul, itu akan dikabulkan. Nah, doa orang benar ini benar menurut siapa? Gitu. Betul kan? Kadang-kadang gini, pernah suatu ketika teman mendoakan seseorang, yang satu ini dia melayani Tuhan hidupnya gitu, anaknya sakit, dan satu ini dia nggak kenal Tuhan, anaknya dua-duanya sakit. Ketika didoakan, ya orang tuanya ikut mendoakan gitu kan, ternyata yang sembuh yang mana? Anak yang temennya tadi gitu ya? Yang tidak mengenal dia Tuhan enggak, gitu ya? Yang ini rajin, anaknya sendiri malah enggak gitu ya? Iya, yang melayani rajin kok malah enggak sembuh gitu loh ya.
saya menarik kesimpulan begini, ternyata bahwa yang dikabulkan itu, yang diartikan bahwa doa yang benar itu benar menurut siapa? Tuhan. Menurut Tuhan, gitu loh. Nah, doa benar menurut Tuhan itu konsepnya adalah hati, ya kan? Artinya ketulusan hatimu. Ingat nggak kamu kisah dua orang yang ada di bait Allah itu? Yang satu bilang gini, Tuhan, aku telah melakukan perpuluhan, aku ada begini. Yang berdoa, nah, gitu yang kan, antara dia orang berdoa. Farisi sama itu ya. Satu lagi seorang pendosa. Orang dosa kan. Nah, gitu ya. Dia bilang, Tuhan, aku orang berdosa. Gini. Menurut kamu orang yang berdosa, yang berkenan di hadapan Tuhan ya? Ini kalau kita sana mereka dosa dong. Dia selama ini umpamanya dia itu melakukan banyak hal yang berdosa dilakukan. Orang Farisi pasti benar. Dia banyak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan, siapa yang dibenarkan? Ya, pendosa tadi. Iya. Artinya dia bukan dibenarkan Allah. Iya, gitu ya. Artinya dia orangnya nggak benar kan? Tapi dibenarkan. Karena apa? Ya karena benar menurut Tuhan. Nah, ini menarik ya. Jadi jangan sampai salah kaprah lagi gitu ya mengenai orang doa orang benar besar kuasanya bukan benar menurut kita gitu ya. Tapi benar menurut Allah gitu ya. Ini menarik Pak Didi, sore hari kayak begini saya sudah di depan Pak Didi juga ya. Nanti mungkin kita akan terus bikin satu perbincangan yang santai rileks ya buat teman-teman. Jadi setiap nanti kita akan atur lagi. Awal bulan lah ya mungkin. Boleh. Nanti kita coba atur waktu gitu ya Pak Didi untuk kita bisa bikin. Oke, ada lagi Pak Didi? Cukup? Itu aja. Jadi punchline-nya itu renungan dari ya. Kita bisa ulangin lagi Pak Didi biar kita sama-sama. Iya. Apakah doa hari-hari ini yang kamu panjatkan itu mengubah hidupmu? Gitu. Oke. Itu harus kita renungkan pada sore hari ini. Oke, saya pamit dulu dengan Pak Didi pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.